berdoa. Bapa, lagu ini menjadi sebuah kerinduan kami. Biarlah kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu, dan kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik, dan kami semua yang mendengarkan, kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom, shalom Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini tema firman Tuhannya adalah suami istri yang memuliakan Tuhan. Ya, nah masih relevan dengan anak-anak yang muda yang belum menikah juga ya. Nah firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar yang sudah saya sediakan ya. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, beberapa tahun yang lalu masyarakat Indonesia itu sempat dihebohkan dengan kasus Manohara Audelia Pinot, ya, Manohara Audelia Pinot. Mungkin nggak tahu kalau teman-teman yang muda tahu nggak ya Manohara ini ya. Nah, tapi Lause waktu di Jakarta, Lause pernah pergi ke mall sama keluarga waktu itu. Lause ketemu dengan Manohara ini ya. Istri Lause bilang, waduh, cantik sekali ini ya. Jadi Manohara ini adalah seorang model warga negara Indonesia ya. Nah, pada tahun 2008 dia diperistri oleh seorang pria yang bernama Tengku Muhammad Fakri. Tengku Muhammad Fakri ini adalah pangeran ketiga dari Kesultanan Kelantan Malaysia. Jadi dia itu dilamar atau dipinang oleh seorang pangeran itu. Waktu itu Manohara baru berumur 17 tahun, teman-teman, ya. Baru berumur 17 tahun. Nah, pernikahan mereka waktu itu dijuluki sebagai kayak cerita dongeng, ya. Cerita dongeng antara seorang pangeran dan seorang putri, ya. Karena pernikahannya mewah gitu, dirayakan besar-besaran waktu di itu ya. Mas kawinnya juga banyak sekali. Jadi yang ngelamar memang seorang pangeran ya, pangeran ketiga dari Kesultanan di Malaysia. Nah, teman-teman, sayangnya pernikahan mereka itu tidak seperti cerita dongeng ya. Kalau teman-teman ingat, kalau kita dengar ceritanya dongeng-dongeng Disney, Sleeping Beauty gitu ya, atau Beauty and the Beast. Kisah film itu selalu diakhiri dengan kalimat apa? Kalimat ini ya. And they live happily ever after.
gitu ya. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya gitu ya. Nah, tapi kisah pernikahan Manohara itu ternyata tidak seperti cerita dongeng, teman-teman. Kenapa? Baru 2 bulan menikah, dia mengalami perlakuan tidak enak, perlakuan kasar dari suaminya, dia pulang ke Jakarta, dia pulang ke Indonesia, ya. Nah, suaminya tadi karena istrinya kabur gitu, lalu dia datang ke Indonesia, dia bujuk, dibeliin hadiah, dibeliin mobil, dibeliin apa, dibujuk supaya balik. Jadi dibawa balik lagi ke Malaysia. Sudah balik ke Malaysia, ternyata kejadiannya tidak berubah, teman-teman. Malah makin parah. Nih, ya. Ini fotonya waktu itu Manohara. Dia menerima perlakuan yang kasar sekali, termasuk penganiayaan sudah. Kenapa? Karena tubuhnya disayat-sayat sama suaminya, ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di dahinya itu dia disundut pakai rokok oleh suaminya, ya. Jadi dia dianiaya, dipukuli oleh suaminya, badannya, punggungnya, dadanya semua disilet-silet gitu sampai lukanya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kisah Manohara ini tidak seperti kisah dongeng yang berakhir dengan bahagia. Teman-teman, ada pandangan umum bahwa keluarga itu selalu dihubungkan dengan suatu keadaan yang aman, gitu ya. Kenapa? Kalau kita pulang ke rumah rasanya kita aman gitu ya. Kita aman di dalam rumah. Nah, jadi selalu dihubungkan dengan suatu keadaan yang aman. Pernikahan yang dimulai dengan pernikahan seorang pria dan wanita kemudian berubah jadi suami istri, idealnya adalah tempat di mana ada damai, ada sukacita gitu ya, ada kesenangan gitu, ada kebahagiaan di dalam keluarga. Karena Tuhan dari semula memang merancangkan pernikahan itu untuk kebahagiaan kita, ya. Tuhan merancang pernikahan itu untuk kebahagiaan kita. Namun ironisnya teman-teman, seringkali justru bentuk kekerasan yang paling umum yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan justru seringkali terjadi di dalam sebuah keluarga, teman-teman. Manohara, menurut Lause, masih beruntung. Kenapa? Karena waktu kasusnya itu terjadi heboh. 2 negara sampai heboh waktu itu, Malaysia sama itu, ya. Sampai Perdana Menteri Malaysia juga ikut campur tangan, Presiden SBY juga ikut campur tangan. Jadi banyak orang yang nolong. Tapi teman-teman, banyak kali kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi justru secara diam-diam, terselubung. Karena korbannya gak pernah cerita, atau sekalipun mereka cerita gak dapat pertolongan, teman-teman, ya. Langsung lihat banyak fakta di lapangan gitu. Ada orang yang mengalami kekerasan itu bertahun-tahun, ya. Ini Manohara kira-kira cuma 2 tahun, ya. Tapi ada orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang seumur hidupnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini bukan cuma bangsa Indonesia, enggak. Amerika juga ada, di mana-mana juga ada. Dan juga enggak peduli apa agamanya, teman-teman. Nah, waktu langsung memikirkan hal ini ya, firman Tuhan katakan gitu. Istri harus tunduk kepada suami dengan tanpa perkataan memenangkan suaminya. Kalau gitu, kalau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kita boleh diem enggak? Ya. Hal ini juga bisa terjadi dengan kalian gitu ya. Langsung melihat gitu, waktu langsung merenungkan bagian ini, langsung ingat kalian yang belum menikah gitu. Kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi sama kalian, alangkah ironis sekali ya, ironis sekali gitu. Nah, teman-teman, perikop yang kita baca tadi ya, perikop 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 tadi terdiri dari 2 bagian ya, teman-teman lihat ya. Tadi waktu kita baca ayat 1 sampai 6-nya itu berisi nasihat kepada istri. Dan ayat 7-nya berisi nasihat kepada suami gitu ya. Jadi ini 7 ayat nasihat semua kepada suami istri. Jadi
Rasul Petrus menasihatkan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di dunia ini. Nah, ayat 1-nya berkata begini. Demikian juga kamu istri-istri, ya. Nah, Rasul sengaja kasih warnanya berbeda. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalau kalimatnya mulai demikian juga kamu, itu artinya apa? Itu artinya ada hubungan dengan yang sebelumnya kan? Ya, satu kalimat yang dimulai dengan demikian juga kamu, itu artinya kalimat itu ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau di sini kalimat sebelumnya apa? Ini yang beberapa minggu lalu Rasul khotbahkan juga ya. Kalimat yang sebelumnya ini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, jadi yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi teman-teman, waktu Rasul Petrus berkata, demikian juga kamu, sebenarnya Rasul Petrus ngomong gini, kamu istri-istri harus tunduk kepada suamimu, suami yang baik, yang peramah, tetapi juga tunduk kepada suami yang bengis dan jahat. Ayat ini berkata demikian, ya. Ya. Yang di sini tadi demikian juga itu artinya istri-istri harus tunduk kepada suami walaupun suaminya itu bengis. Konsekuensi dari ayat ini ya, teman-teman, ya. Jadi waktu Rasul Petrus berkata demikian, dia ngomong kepada istri bahwa firman Tuhan katakan istri harus tunduk kepada suami walaupun suaminya bengis. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tapi hal itu gak mudah bukan? Gak mudah kan? Kalau suaminya baik, suaminya peramah, gampang istri tunduk kepada itu ya. Mungkin kalian juga lihat papa mama kalian gitu ya. Mama kalian tunduk kepada papa gitu. Karena kenapa? Papanya baik gitu ya. Tapi kalau papanya jahat, kejam dan bengis, suka mukul, suka menyiksa, apakah ayat ini juga perlu dilakukan gitu ya? Nah, tapi firman Tuhan katakan kita memang susah kalau misalnya sudah kejadian, sudah menikah, dapat pasangan yang bengis demikian. Nah, makanya waktu Rasul mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, Rasul cuma ingat satu hal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Peribahasa ini juga berlaku dalam hal ini teman-teman. Mengapa? Karena kalau sudah kejadian, sudah menikah dengan pasangan yang bengis seperti itu, susah sekali teman-teman. Dan firman Tuhan katakan walaupun bengis, kamu harus tetap tunduk. Makanya ketika Rasul mempersiapkan ini, Rasul selalu memikirkan bahwa bagaimana ya memberikan pengertian kepada kalian yang belum menikah khususnya. Bagaimana mencari pasangan yang baik, yang tidak sampai menganiaya kita gitu ya. Karena Rasul sering kali dengar kalau orang istri-istri yang dianiaya dikatakan, oh ini memang harus kamu tanggung, salib yang harus kamu pikul. Terus dibilangin, ya kamu harus doa lebih banyak, berusaha lebih keras. Bukankah itu sulit gitu kan? Ya, karena sudah kejadian teman-teman. Gimana pun juga kamu harus menanggungnya gitu. Nah, dalam pengalaman Rasul juga ketika Rasul melayani di tempat lain juga gitu ya. Rasul pernah dengar kesaksian seorang ibu yang bertahun-tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dia dipukuli gitu oleh suaminya gitu, bahkan dianiaya. Tapi istrinya ini bertahan. Dia tiap hari doain suaminya. Sampai suatu hari suaminya bertobat. Ya, suaminya bertobat, percaya Tuhan Yesus, kemudian hidupnya diubahkan.
Tapi teman-teman, Lausu juga pernah dengar kesaksian, pernah dengar berita, pernah baca beritanya. Ada seorang perempuan, ada istri yang Kristen juga. Bertahun-tahun mengalami KDRT, dia doain suaminya, doain suaminya, doain suaminya. Hasilnya apa teman-teman? Mati. Dianiaya sampai mati. Jadi inilah kondisinya yang terjadi saat ini waktu seseorang memasuki sebuah pernikahan. Oleh karena itu teman-teman, kenalilah calon pasanganmu dengan baik sebelum menikah, supaya tidak menyesal setelah menikah. Ya. Nah, Lausu sengaja di awal ini bahas tentang ini dulu ya, karena sebagian besar dari kalian belum menikah. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa mencegahnya? Bagaimana kita bisa mengenali calon pasangan kita dengan baik sebelum menikah, ya? Nah, teman-teman, waktu ini Lausu tanya kepada dosen ya, Lausu baca beberapa sumber gitu ya. Nah, kalau kita mau mengenali calon pasangan kita dengan baik, maka semua hal ini bisa dicegah ya. Dengan harapan apa? Kalau kalian bisa mengenali calon pasangan dengan baik, kalian yang perempuan bisa mengenali sehingga tidak menikah dengan laki-laki seperti itu. Sedangkan yang untuk laki-laki, mereka Lausu berharap kalian juga bisa mengenali sisi rawan dari diri kalian, sehingga bisa memperbaikinya sebelum masuk ke dalam pernikahan. Nah, ada beberapa karakteristik umum yang melekat dalam tanda kutip ya pada seorang laki-laki yang penganiaya istri. Yang pertama ya, teman-teman, karakteristik seorang pria yang bisa menganiaya istrinya, yang pertama adalah mereka adalah laki-laki yang miskin secara emosional. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya begini ya teman-teman. Mereka ini adalah laki-laki yang terbiasa untuk tidak menunjukkan emosinya secara terang-terangan. Ya, langsung ulangi ya. Mereka ini adalah laki-laki yang tidak menunjukkan emosinya secara terang-terangan. Biasanya orang-orang seperti ini tidak punya saluran pembuangan untuk emosinya, sehingga beresiko melakukan. Jadi ketika dia marah, amarahnya meledak, lalu main pukul gitu ya. Nah, kalian yang perempuan harus bisa mengenalinya. Waktu misalnya PDKT dengan cowok gitu ya. Kalau dia, kalian pernah nggak lihat video yang waktu dulu ya sebelumnya itu, ada seorang laki-laki boncengan dengan pacarnya, dia ditilang polisi, dia turun, lalu apa yang dia lakukan? Motornya dirusak sama dia dipukul-pukulin gitu karena emosi, karena ditilang. Pacarnya yang berusaha mencegah dia, nggak dipedulin sama dia, didorong sampai jatuh gitu, dia hancurin motornya. Nah teman-teman, kalau waktu pacaran aja sudah emosinya demikian, itu peringatan buat kita. Ya, peringatan buat kalian. Ya, kenalilah calon pasanganmu. Kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menyalurkan emosinya dengan baik, itu tanda-tanda rawan bahwa dia akan menganiaya. Nah, jangan salah paham ya. Lausu bukan ngomong cowok-cowok yang diem itu bisa melakukan tindakan kekerasan. Bukan. Tapi ini adalah laki-laki yang miskin secara emosional, yang tidak punya cara untuk mengungkapkan emosinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, laki-laki yang cenderung melakukan tindak kekerasan adalah mereka yang memiliki ketergantungan dan kecemburuan yang tinggi. Ya, waktu Lausu sudah menikah, Lausu sering dengar orang ngomong, oh cemburu itu tanda sayang. Setuju nggak? Cornelia ketawa, senyum-senyum dia. Setuju nggak kalian? Kalau cemburu itu adalah tanda sayang? Lausu setuju, gitu ya. Lausu setuju, karena kalau misalnya dia nggak cemburu, berarti pasangan kita itu cuek sekali gitu ya. Nah kalau dia cemburu,
berarti dia sayang sama kita. Tapi karakteristik yang kedua ini adalah laki-laki yang menunjukkan tingkat kecemburuan yang tinggi gitu ya. Orang-orang laki-laki yang seperti ini adalah lelaki yang obsesif gitu ya. Jadi ketika kalian pacaran misalnya, ya, dia memblokir lingkup pergaulan kalian menjadi sebuah pertemanan yang sangat-sangat terbatas. Itu rawan. Itu tanda peringatan buat kalian, ya. Jadi ketika dia menunjukkan kecemburuan yang sangat tinggi, mau tahu pokoknya kamu WA siapa atau apa, pokoknya dia mau tahu, dia mau lihat handphone kalian gitu. Itu tanda-tanda mereka yang cenderung bisa melakukan tindak kekerasan, teman-teman. Ya. Jadi cemburu dalam batas tertentu oke, tapi kalau sudah terlalu cemburu itu nggak sehat lagi gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, karakteristik umum laki-laki yang bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik di masa lampau. Ya, mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik. Teman-teman tahu ada yang pernah dengar nggak? Kalau orang tua ngomong kalau mau cari jodoh itu harus lihat bibit, bobot, bebet katanya, gitu ya. Bibit, bobot, bebet. Nah, dalam banyak hal mungkin ini agak kaku gitu ya. Apakah masih berlaku untuk kita gitu. Tapi di satu sisi ada benarnya teman-teman. Ada benarnya. Kenapa? Karena laki-laki yang dulu pernah mengalami kekerasan fisik di masa lalunya, mungkin itu oleh papanya, mungkin oleh kakeknya, atau siapapun yang melakukan tindak kekerasan fisik pada mereka, mereka cenderung mereplikasi, mencontoh apa yang dilakukan itu. Secara nggak sadar ketika dia marah, dia melakukan hal yang sebenarnya dulunya dia benci sekali. Dia benci dengan papanya yang melakukan tindak kekerasan. Tetapi ketika dia menikah, anehnya dia melakukan hal yang sama. Ya, jadi kenalilah pasangan kalian sebelum kalian masuk dalam pernikahan. Salah satunya ini kalian harus tahu orang tuanya dulu bagaimana. Ya, ini langsung sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, yang keempat teman-teman, mereka yang cenderung melakukan tindak kekerasan adalah mereka yang memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengontrol. Ya, jadi mereka merasa aku harus pegang kendali, istriku harus nurut semuanya kepadaku, tanpa memikirkan kepentingan dia, tanpa memikirkan kebutuhan dia, tanpa memikirkan perasaan dia. Jadi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki rasa tidak aman, insecure gitu ya. Tidak dewasa, ragu terhadap diri sendiri. Tapi perasaan insecure itu mereka berusaha tekan dengan cara melakukan kekerasan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, jadi diri sendiri insecure, tapi kemudian untuk menutupinya, untuk menekan rasa insecure-nya itu, dia melakukan kekerasan. Ya, nah, jadi mereka adalah pribadi yang suka mendominasi secara fisik. Jangan biarkan cinta juga membutakan pikiran kalian, gitu ya. Kata orang cinta itu buta, tapi langsung sudah kasih 4 nih cirinya ya. Kalau misalnya ada salah satu ciri ini, kalian harus waspada. Yang kelima teman-teman, yang terakhir ya. Karakteristik orang yang cenderung melakukan tindak kekerasan adalah mereka yang menyalahgunakan zat-zat tertentu, minuman keras dan narkoba, teman-teman. Ya, orang-orang yang demikian ini cenderung menganiaya. Orang yang mabuk cenderung tidak sadar apa yang mereka lakukan, lalu melakukan tindak kekerasan. Dalam kategori ini langsung juga bisa tambahkan orang-orang yang kecanduan pornografi. Ya. Jadi teman-teman harus lihat, yang khususnya yang wanita ya, teman-teman harus lihat pasangan kalian itu apakah memiliki kecanduan pornografi. Kenapa? Langsung katakan gini, ya. Orang yang kecanduan pornografi, ketika dia melihat, dia mau meniru seperti itu. Kadang-kadang hal-hal yang mau dia tiru itu adalah hal-hal yang tidak lazim.
Jadi orang yang punya kecanduan pornografi juga bisa melakukan tindak kekerasan. Teman-teman, lalu waktu menikah, waktu konseling dikatakan begini, ya. Seorang pria itu menikahi istrinya dengan harapan istrinya tidak berubah. Ya, perhatikan ya. Cowok itu mau menikah dengan istri, waktu dia menikah dia berharap istrinya tidak berubah. Tetap cantik, tetap langsing, ya, tetap mukanya berseri-seri gitu ya, tetap wangi gitu ya. Nah, gitu. Tetap pakai baju yang bagus gitu, tetap baik gitu, tetap lembut gitu. Tapi teman-teman, ketika menikah, istri pasti berubah, ya. Istri pasti berubah. Ketika hamil, berat badan bertambah gitu ya, bentuknya juga berubah. Kalau dulu langsing, sekarang langsung gitu kan. Nah, pasti berubah. Mulai ada tanda-tanda keriput gitu. Itu tidak bisa dihindarkan. Jadi harapan seperti itu sebenarnya harapan yang mustahil. Tapi sebaliknya teman-teman, seorang perempuan ketika menikah dengan suaminya, dia berharap suaminya itu bisa berubah. Ya, kebalikan ya. Kalau suami menikah dengan istri berharap istrinya nggak berubah, tetap cantik, tetap apa. Tapi istri menikah dengan suaminya berharap suaminya berubah. Kalau dulu suka main judi, dia berharap berubah. Kalau dulu suka minum-minuman, suka mabok, dia berharap berubah. Kalau dulu kecanduan ini, kecanduan itu, dia berharap berubah. Tapi Lause katakan sekali lagi, mustahil. Hampir mustahil kalau bukan anugerah Tuhan yang mengubahkan. Jadi teman-teman, waktu kalian mau mencari pasangan hidup kalian, ingat ini juga ya. Kalian harus kenali pasangan kalian, apakah mereka itu juga punya kecanduan-kecanduan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Masih ada banyak ciri-ciri lain, tapi Lause cuma kasih 5 ini. Nah, tapi teman-teman ingat ini ya. Memiliki karakteristik itu tidak secara otomatis menjadikan seorang itu suka memukul atau menganiaya istrinya. Ya, tadi Lause bilang kan, ada cowok-cowok yang pendiam gitu ya. Memang dia nggak menunjukkan emosinya, tapi bukan berarti cowok-cowok yang pendiam itu pasti suka menganiaya istri. Enggak, teman-teman. Kenapa? Ya, karena ini nih, seorang tokoh ini berkata gini ya. Sangat penting untuk memahami bahwa karakteristik yang disebutkan ini hanya menempatkan seorang laki-laki pada resiko untuk menjadi penganiaya perempuan. Beresiko tidak sama dengan ditentukan atau ditetapkan untuk melakukan suatu kebiasaan yang spesifik. Apapun faktor yang berkontribusi dan kecenderungan yang ada, pada akhirnya tanggung jawab selalu jatuh pada setiap orang untuk memutuskan tindakannya sendiri. Langsung sampaikan ini kepada kalian, baik cowok maupun cewek. Yang cewek mengenali karakteristik ini supaya jangan sampai kejadian sudah menikah baru tahu suaminya suka mukul gitu. Tapi yang cowok, langsung berharap kalian bisa mengenali ini. Kalau kalian termasuk orang-orang yang beresiko seperti tadi, kalian boleh konseling, boleh konsultasi dengan hamba Tuhan, dengan Lause. Misalnya kalian yang punya sejarah, misalnya keluarganya suka melakukan tindak kekerasan, dulu dipukulin oleh papanya gitu. Nah, boleh konseling. Karena apa? Tanggung jawab terakhir selalu jatuh kepada setiap orang untuk memutuskan tindakannya sendiri, teman-teman. Lause berharap apa yang Lause sampaikan ini bisa menolong kalian untuk mempersiapkan diri sebelum masuk pernikahan. Nah, teman-teman, sebagai penutup nih ya. Di dalam pernikahan ada sebuah istilah yang dinamakan crazy cycle of love and honor, ya. Jadi crazy cycle of love and honor. Maksudnya apa? Crazy cycle of love and honor ini kalau diterjemahkan kepada dalam bahasa Indonesia itu adalah siklus gila
antara kasih dan hormat, ya. Tapi teman-teman, banyak orang menjulukinya itu sebagai lingkaran setan kasih dan hormat. Lingkaran setan kasih dan hormat. Maksudnya apa? Maksudnya lingkaran setan itu adalah orang yang ada dalam lingkaran itu nggak bisa keluar. Jadi dia berkutat di situ, berkutat di situ, berkutat di situ, nggak bisa keluar sama sekali, gitu ya. Nah, apa itu siklus atau lingkaran setan kasih dan hormat? Begini teman-teman. Langsung sering mendengar istri-istri berkata, aku ini loh nggak disayang oleh suami, ya. Dia ngomong, aku ini nggak disayang oleh suami, gitu. Nah, akibatnya apa? Waktu dia tidak merasakan kasihnya, istri tidak menghormati suaminya, ya. Karena dia nggak dapat kasih, lalu dia nggak hormatin suaminya. Suaminya ngomong, istriku itu loh nggak ada hormatnya sama sekali sama aku. Akibatnya apa teman-teman? Dia nggak dihormatin, lalu dia bilang, aku nggak mengasihi istriku. Ya, nah ini yang langsung bilang lingkaran setan. Kenapa? Saling ngegulung. Istri nggak dapat kasih, lalu nggak hormat kepada suami. Suami nggak dapat rasa hormat, nggak mengasihi, bolak-balik di sini, bolak-balik di sini. Makanya itu disebut lingkaran setan kasih dan hormat. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa keluar? Ya, dia gulung terus. Cara keluarnya salah satu harus keluar dari lingkaran itu. Ya, supaya nggak ngegulung, salah satunya itu harus keluar dari itu. Harus ada usaha yang disengaja dan terus-menerus oleh salah satu pihak supaya bisa keluar dari lingkaran tersebut, teman-teman. Ya. Bagaimana caranya? Istri, ya, tidak dapat kasih, gitu, lalu nggak hormat. Dia karena nggak hormat, suami juga nggak mengasihi dia. Terus menerus seperti itu, Jadi harus ada salah satu pihak yang rela keluar dari lingkaran tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang harus keluar duluan? Ya, suami istri begitu, harus ada salah satu yang keluar. Siapa yang harus keluar duluan? Istri kah atau suami? Menurut kalian siapa? Waktu langsung diskusi sama istri langsung ngomong tentang ini, langsung bilang, oh ini loh, ada lingkaran setan ini nggak bisa keluar. Harus ada yang keluar nih. Siapa yang duluan harus keluar? Istri langsung bilang, ya kamu lah yang duluan. Langsung bilang, enak aja, kamu yang duluan. Nah, waktu kami ngomong gitu debat lagi. Jadi benar seperti lingkaran setan itu. Nggak ada yang mau ngalah gitu teman-teman. Tapi gini teman-teman. Waktu langsung merenungkan bagian ini, waktu langsung mempersiapkan khotbah ini, langsung ingat lagi nih ya. Tadi kalimat pernyataan Rasul Petrus tadi berkata gini. Demikian juga kamu. Ya, tadi di awal kan ya. Demikian juga kamu itu artinya tadi langsung bilang kan sama seperti hamba tadi ya. Hamba tadi demikian juga kamu. Tapi kata demikian juga kamu itu bisa juga berarti sama seperti Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya terlebih dahulu, ya. Mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Kristus, Tuhan Yesus menderita bagi kita di kayu salib supaya kita itu bisa mengikuti teladannya, teman-teman, ya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengorbankan dirinya supaya kita itu bisa diselamatkan. Tapi firman Tuhan yang lain berkata begini, teman-teman. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Teman-teman, yang harus terlebih dahulu memulai untuk keluar dari siklus ini, dari lingkaran setan ini adalah para suami.
yang cowok. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dia menyamakan suami itu seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Suami itu adalah kepala istrinya. Kalau Kristus sudah berkorban lebih dahulu untuk jemaatnya, suami harus berkorban terlebih dahulu buat istrinya. Seharusnya suami yang terlebih dahulu mengasihi istrinya supaya istrinya bisa menghormati dia. Ya, seperti itu firman Tuhan katakan. Ya. Jadi teman-teman, suami yang harus terlebih dahulu berinisiatif untuk mengasihi istrinya. Kalau tidak seperti itu, misalnya memang suaminya belum percaya Tuhan, baru istri yang memulai, ya. Jadi seharusnya yang ideal adalah suami yang terlebih dahulu, baru kemudian istrinya mengikutinya. Nah, teman-teman, semua yang Lause sampaikan ini jauh lebih mudah. Ya, Lause katakan kalau kalian bisa mengenalinya, jauh lebih mudah juga kalau kalian melakukan seperti yang firman Tuhan katakan ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman, harusnya pasangan kita adalah orang yang sama-sama percaya Tuhan Yesus, yang seiman dengan kita. Tapi firman Tuhan juga tambahkan, bukan hanya sama-sama orang percaya yang seiman dengan kita, tapi kita juga, Lause pernah katakan, harus menjadi pasangan yang seimbang. Yang seimbang. Maksudnya apa? Harusnya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, seimbang pertumbuhan rohaninya, supaya tidak kesulitan juga. Misalnya istrinya lebih rohani dibandingin suaminya, nanti kesulitan. Atau suaminya lebih rohani, lebih mau melayani, istrinya enggak mau, kesulitan juga teman-teman. Jadi bukan hanya seiman, tapi juga harus menjadi pasangan yang seimbang. Sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan cara itulah Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan. Seperti apa istri yang memuliakan Tuhan? Firman Tuhan katakan, istri yang memuliakan Tuhan adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suaminya dengan roh yang lemah lembut. Tunduk kepada suaminya dengan sukarela. Suami yang memuliakan Tuhan adalah suami yang hidup bijaksana dengan istrinya. Yang menghormati, menghargai, dan mengasihi istrinya sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak pemuda remaja yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan boleh meluputkan mereka dari kesusahan, dari penderitaan yang mereka harus alami melalui pernikahan yang seperti Manohara tadi. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan untuk anak-anak pemuda remaja ini, biarlah mereka boleh diberikan hikmat, boleh mengenali calon pasangan hidup mereka. Sehingga ketika mereka mengenali itu, mereka bisa tahu apakah pasangannya tersebut akan menjadi sosok orang yang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Jangan biarkan cinta membutahkan mata kami. Jangan biarkan rasa suka kami itu menguasai diri kami sehingga kami tidak bisa melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan melalui calon pasangan kami tersebut. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami juga yang pria yang akan menjadi calon suami, biarlah Tuhan juga boleh terus mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kami, ketika kami berkeluarga, mempunyai istri, kami juga boleh meneladani Tuhan Yesus
yang rela berkorban untuk istrinya, rela berkorban untuk jemaatnya. Kami pun juga rela berkorban untuk pasangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung kembalikan kepada liturgos.